mari besti-besti yang mempunyai usaha, usaha apapun itu dalam bentuk apapun, manfaatkanlah produk kita, produk kredit ultra mikro kita untuk ikut tumbuh dan kembang bersama Pegadaian. Bisa membantu memulihkan kembali negara kita, bangsa kita, bangkit kembali ekonomi kita. Semangat. Halo Besti PNS Live, balik lagi nih di podcast PNS Live Kanwil DJPB Provinsi Bali. Kita masih dalam episode ngomongin tentang UMI, tentang pembiayaan ultra mikro, dan kali ini episodenya spesial karena kita akan mengundang dan sudah hadir narasumber dari PT Pegadaian. Halo, di sini ada Pak Madi Samira dan ada Pak Rudiasa. Ya. Kabar baik ya Pak hari ini? Sehat. Sehat ya Baik. Pak ya? Wajib sehat. Wajib sehat, oke. Nah, kenapa yang kita undang adalah narasumber dari PT Pegadaian? Karena PT Pegadaian ini adalah merupakan salah satu penyalur UMI. Mungkin boleh perkenalan sedikit kali ya Pak ya tentang Bapak dan juga di Pegadaian seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Fania. Perkenalkan saya Pak Made Sanwira, ya kebetulan dari Kepala Departemen Non-Gade di kantor area Denpasar 1 ya. Kemudian dari Pak Rokomang Rudiase dari Selaku Kepala Unit Bisnis Mikro. Kepala Unit Bisnis Mikronya. Jadi kami dari kantor wilayah 7 Denpasar itu membawahi, perlu kita kenalin dulu Mbak ya. Jadi kantor 7 Denpasar itu membawahi Bali Nusra, Bali, NTB dan NTT. Jadi terdapat 6 area di situ. Termasuk yang di Bali ada 2 area Denpasar 1 dan area Denpasar 2 untuk Pegadaiannya. Okay. Kalau Selindo itu 61 area, Mbak. Selindo itu apa Pak? Seluruh Indonesia. Enggak aman sih singkatannya. Siap. Banyak ya Pak. Dan kami mengucapkan makasih banyak nih Pak udah mau mampir ke Kanwil DJPB Bali untuk berbagi sharing gitu, cerita sama besti-besti. Kita nyebut penonton kita nih besti. Oh, besti. Iya, halo besti. Halo besti gitu. Kekinian banget berarti ya. Iya, Besti. Jadi kita mau mengenalkan lebih dalam lagi tentang UMI. Oke, nah Pak, mungkin boleh dijelasin nih Pak, terkait dengan UMI itu apa sih dan skema pembiayaannya seperti apa? UMI itu singkatan dari Ultra Mikro ya Mbak ya. Jadi merupakan salah satu program pemerintah juga di mana tujuannya mengembangkan kemandirian usaha, menyasar usaha mikro yang berada di ring dasar dan tidak mendapatkan fasilitas perbankan atau istilahnya kredit usaha rakyat atau KUR ya, seperti itu. Okay. Jadi mungkin UMI ini launchingnya tahun 2017 ya, kemudian dilaksanakan memang dari Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah ya, BPIP ya, betul seperti itu. Okay. Nah, jadi buat besti-besti yang punya usaha dan memang ingin mendapatkan pembiayaan atau penambahan modal, sebenarnya bisa nih ya menggunakan pembiayaan UMI ini. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang UMI, jadi stay tune nih besti. Nah, siapa aja yang bisa mengajukan pembiayaan UMI dan cara ngajuinnya gimana? Pengajuan UMI itu bisa dari perorangan ya, memang untuk perorangan. Kemudian yang utama itu mereka harus mempunyai usaha walaupun masih berjalan 6 bulan itu masih bisa kita fasilitasi. Kemudian tentunya mempunyai KTP ya, yang jelas EKTP yang sudah verifikasi Dukcapil, kemudian mempunyai domisili yang tetap seperti itu. Jadi bebas, jadi perorangan bisa yang mengajukan. Dan cara ngajuinnya gimana nih? Kalau gimana, atau ke online atau harus datang ke kantor? Kalau ini dari segi Pegadaian dulu ya Pak ya. Harus gimana nih Pak? Kalau dari segi Pegadaian bisa mengajukan langsung datang ke outlet Pegadaian yang sudah tersebar luas ya, di mana-mana sudah ada outlet Pegadaian. Unit-unit kecil kita juga ada di sana. Kemudian dari agen juga bisa mengajukan. Baik dengan ini juga dari Pegadaian Digital Service kita ya, punya channel juga kita. Betul. Juga ya, Pak? Bisa. Ya, Jadi Pegadaian itu tidak hanya outlet aja gitu. Ya. Jadi kalau Mbak Fanianya tahu di bank itu ada yang namanya mobile banking ya. Mobile banking. Nah, PDS ini mobile-nya si Pegadaian seperti itu.
Jadi lewat aplikasi bisa. Atau mungkin kita kan juga udah kerjasama juga, lewat link aja pun bisa ngajuin. Bisa link aja. Oh Betul. ya, link aja itu kan udah common banget. Ya. Itu untuk yang biasanya yang tipenya mager kan. Ya udah dari tangan aja kan bisa langsung ngajuin Itu kredit. ada menunya seperti itu menu pembiayaan. Di situ ada Iya, ada salah satunya semuanya Pegadaian di di sana bisa. Oke. Iya. Betul. Jadi buat Besti yang punya link aja sebenarnya bisa akses ya. Bisa, pembiayaan semuanya Umi bisa. melalui link aja. Nah, kalau untuk bunga, nah ini kan orang-orang pasti, oh bunganya berapa sih? Apakah bersaing dengan yang lain? Apalagi sekarang kan kalau orang tahu pinjaman kebanyakan ya terlilit lah ya, bayangkan terlilit pinjaman seperti nah apakah bunga Pinjol di ya, sini seperti pinjol ya. bersaing dan jangka waktunya gimana? Ah, Untuk bunga dari Umi sendiri ini kita sangat murah ya, 1,25% per bulannya. Per bulannya. Jadi angsurannya tetap ya per bulannya. Dan kemudian untuk tenornya atau jangka waktunya dari 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu berjangka. Jadi ada 12 bulan juga, 18 bulan, 24 bulan sampai dengan maksimal 36 bulan. Maksimum 36 bulan Ya. berarti 3 tahun 3 ya? tahun, Ya, betul. 3 tahun. Oke, untuk nominalnya? Untuk nominalnya maksimal kita baru sampai 10 juta. 10 juta Gitu. untuk Pegadaian, Tapi ya. untuk nanti ke depannya emang ada pengembangan Sampai itu 20 dari 20 nanti. juta Ya, sampai memang 20 juta. sekarang ada memang peraturan yang baru, saya dengar sampai 20 20 juta. Ya, juta, sampai betul. 20. Oke, berarti 10 juta di Pegadaian maksimum 3 tahun. Tahun, betul. 3 tahun. 36 bulan dan bunganya pun juga murah banget. Murah nih. banget, ya. Oke. Susah nggak sih cara ngajuin? Maksudnya syarat-syarat dokumennya susah nggak sih, harus apa gitu, harus cari dokumen? Yang Sangat simpel ya. sangat nanti simpel sih dijelaskan sebenarnya. sama Kalau analis dari ya kebetulan segi kita. Oke. apa namanya itu persyaratan ya Mbak ya. Iya. Yang seperti tadi Pak Made bilang di awal tadi cukup KTP, terus nanti surat keterangan usahanya minimal dari kelurahan. Itu dan dibuktikan nanti kan dilakukan survei nih biasanya sama tim mikro nih. Bener nggak usahanya nih milik nasabah seperti itu. Gampang kok nanti kalau sudah lengkap persyaratan kreditnya tinggal nanti konfirmasinya ke sistemnya kita seperti apa, udah tinggal di ACC selesai seperti itu. Dan disesuaikan dengan RPC-nya nasabah atau itu apa? repayment capacity, kemampuan bayar nasabah. Kemampuan bayar. Betul-betul. Karena kita tujuannya dari pemerintah itu adalah membantu menumbuh kembangkan usaha nasabah. Jangan sampai kita memberikan pinjaman di luar batas dari kemampuan nasabah. Betul. Nah, otomatis menjerumuskan nih. Iya. Kan kasihan juga kan jadinya. Tentunya Gitu. biar para pengusaha itu juga naik kelas istilahnya, Iya, ya. betul. Jadi kita biar dengan bantuan modal usaha seperti itu untuk mengembangkan biar semoga bisa bangkit kembali, bisa pulih kembali. Karena memang dari UMKM ini yang mempunyai peranan penting bagi perekonomian bangsa kita. Iya, betul. Jadi memang dari kita program pemerintah untuk membantu UMKM terutama mungkin yang usahanya masih mikro ya, Iya. masih Iya. kecil. Nah, ada nggak sih kisah sukses gitu? Pasti kan nasabah Pegadaian di ultramikro udah banyak banget dong. Boleh nggak cerita ya satu aja karena waktu kita terbatas, satu aja cerita kisah sukses nasabah Umi ini. Ya, mungkin dari Pak Komarudiyase. Jadi ya. kebetulan nasabahnya ini ada di Kabupaten Jembrane mungkin ya. Dulu juga kita pembiayaan Umi itu sampai 2 kalian dengan fasilitas Umi. Karena kan tujuannya kita naik kelas nih Mbak. Iya. Akhirnya kita dari angsurannya tersebut, dari segi suku bunga juga dianggap murah. Akhirnya sekarang nasabah kami itu sudah di apa namanya itu, kreditnya itu sudah bukan di super mikro lagi, sudah di mikro lagi, seperti itu. Sudah naik kelas. Ya. Jadi pinjamannya sekarang sudah di atas 100 seperti itu. Oh, berarti bukan Umi lagi. Bukan Umi lagi. Jadi kita patut bangga lah seperti itu. Kita benar-benar yang awal dari awal seperti apa. Terus kita juga tahu sendiri nih fight-nya seperti apa sih nih pengusaha-pengusaha kita yang kita biayai gitu. Karena satu lagi Mbak, kita tuh tidak hanya semata-mata nyari keuntungan tuh enggak. Karena memang tujuan pemerintah itu gimana UMKM kita ini bisa bangkit dan bisa naik kelas seperti yang Pak Made bilang tadi. Istilahnya kayak bahasa kerennya itu tidak semata-mata cuan lah, istilahnya kayak Iya, gitu. betul. Gitu Mbak. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit boleh, ya. Pak, silakan. Ini kan banyak juga dari para nasabah kita yang awalnya pengusaha, kemudian awalnya tidak tahu bahwa Pegadaian itu juga bisa menyalurkan produk non gade, gitu, yang saya produk tahu pembiayaan. Gade Ya. Cuman gade aja Mereka gitu ya. masih mindsetnya gade. Betul. Nah, setelah kita berikan penjelasan, kemudian dari informasi dari
teman-teman yang lain, kemudian memang dicoba terlebih dahulu, mereka nyoba bahwa seperti apa sih pembiayaan di Pegadaian itu. Ternyata mereka sangat antusias, sangat senang, dan mereka kalau sudah kenal Pegadaian, pembiayaannya pasti mereka akan lanjut seperti itu. Jadi melakukan top up untuk membantu pengembangan usahanya. Gitu. Kalau udah lunas bisa lagi ya, bisa ngajuin Bisa, lagi nggak? bisa. Oh, Bisa. bisa ya. Bisa lagi. Dan saya tuh tertarik tadi pas Pak Rudi bilang kita tahu banget dari awal memang ada pendampingan atau gimana gitu. Nah, kalau di Pegadaian sendiri ada yang namanya pendampingan ultramikro. Jadi istilahnya binaannya kita lah seperti apa. Karena jangan sampai ketika kita ngasih pinjaman sifatnya itu transaksional. Iya, cuman ya udah cair selesai kan gitu. Nah, dari kita, dari pemerintah sendiri itu ada yang namanya pendampingan UMI yang sekarang namanya pendampingan UMKM namanya. Jadi di sana tuh kita kasih pelatihan. Jadi kira-kira kayak sekarang nih misalkan manajemen keuangan di masa pandemi ini seperti apa, seperti itu. Gimana caranya kita memisahkan keuangan lah, mana antara pribadi sama usaha seperti itu. Kadang-kadang kan teman-teman pengusaha ini kadang-kadang main campur aduk aja nih. Mana yang untuk bisnis, mana yang untuk pribadi. Nah, seperti itu. Jadi upaya-upaya yang seperti itu kita lakukan untuk mengembangkan usahanya si nasabah seperti itu. Jadi bukan cuma ya pinjaman yang tradisional ya. Bahkan ada pelatihan, dan memang sekarang pemerintah tuh fokusnya sama UMKM sih. Karena memang tulang punggungnya negara Indonesia UMKM. Betul, pendapatan negara, maksudnya pendapatan ekonomi kita ya, memang penggeraknya di situ UMKM. Dan nah itu salah satu keuntungan yang ngajuin mendapatkan pembiayaan UMI, Besti. Bukan cuma soal mendapatkan modal, tapi juga pendampingan usaha yang itu tuh sebenarnya nilainya sangat tinggi ya. Pelatihan dan itu, free itu. Dan free ya. Iya, free. Tidak ada fee yang lainnya. Tidak ada. Free memang. Malah nanti biasanya kalau di pendampingan di kita tuh dapat transport, dikasih transport. Dapat sembako kadang-kadang juga. Iya. Kan dikasih ilmu itu mahal kan? Betul, ilmu mahal banget. Justru kita yang dari Pegadaian dan bahkan dari instansi juga memfasilitasi UMKM untuk berkembang. Se-concern itu memang kami gitu ya, pemerintah sama UMKM gitu ya Pak ya. Betul. Nah berarti boleh juga nih mungkin banyak sobat-sobat PNS yang mungkin udah mau mendekati masa pensiun. Dan kita juga perlu apa ya, nanti saat hari tua kita biar nggak stres nih kan kalau pensiun kan biasanya kerja terus setiap hari ketemunya Mbak Fania gitu misalkan, tiba-tiba sekarang di rumah nggak ada apa-apa kan gitu jadinya. Betul. Kayak mana nih gitu. Tapi memang sebelum pensiun itu biasanya para yang mau mendekati pensiun itu diberikan pelatihan kan, sebelum pelatihan usaha. Pelatihan dan kita juga misalkan dari pegawai yang mau pensiun, bukan hanya pegawai yang mau pensiun tapi pegawai yang lain, kalau memang misalkan pasangannya mempunyai usaha atau kerabat atau keluarganya mempunyai usaha, itu bisa mengajukan kredit ultramikro seperti itu. Oke, jadi nanti ketika mau pensiun atau bahkan mungkin seperti saya mungkin punya kerabat atau punya saudara, mungkin Besti yang lagi nonton mungkin nggak punya usaha tapi tahu mungkin tukang bakso di depannya gitu ya. Bisa diinformasikan lah bisa seperti diinformasikan tentang UMI ini. Nah, ada nggak sih informasinya, bisa diakses di mana kalau secara online ya gitu? Di portalnya kami. Di portal ya? Di pegadaian.co.id. Pegadaian.co.id, nanti linknya bisa kita cantumin ya. Kita cantumin di description mungkin ya di podcast ini, biar nanti Besti bukan cuman soal lewat doang nih informasinya, tapi bisa dapat dan bahkan bisa sebarin ke orang-orang yang butuh tentang pembiayaan UMI ini. Betul. Siap. Nah, boleh dong ajakan gitu ya, ajakan buat Besti lagi nih ya, biar makin mantep buat ngajuin UMI untuk menambah modal dan untuk mengembangkan usahanya. Oke. Kami dari Pegadaian, mari Besti yang mempunyai usaha, usaha apapun itu dalam bentuk apapun, manfaatkanlah produk kita, produk kredit ultramikro kita untuk ikut tumbuh dan kembang bersama Pegadaian. Bisa membantu memulihkan kembali negara kita, bangsa kita, bangkit kembali ekonomi kita. Semangat. Kalau dari Pak Rudi boleh nih. Ya, kurang lebih sama. Jadi tujuannya pemerintah itu satu sebenarnya, untuk mengembangkan kita produknya istilahnya rasio debat itu kan sangat dibutuhkan ya.
dari kemajuannya UMKM di Indonesia. Gimana sih caranya kita berkembang apalagi nih sekarang pandemi nih. Dulu kita taunya bom Bali, khususnya di wilayah Bali ya. Dulu bom Bali kerasa nggak kerasa. Nah ternyata sekarang adanya pandemi ini berlakunya internasional nih. Jadi siapa yang mau bantu siapa gitu loh, karena negaranya sendiri pun sibuk. Jadi mari seperti yang Pak Made bilang tadi, kita pilih pembiayaan yang memang murni dari pemerintah untuk ngembangin usahanya kita seperti itu. Dan ini aman ya Pak? Aman. Oh ya, satu lagi mungkin ya dari segi skemanya. Gimana dong kalau misalkan BSD ini mau pelunasan gitu, pelunasan dipercepat, ada penaltinya nggak gitu? Oh iya. Nah, nggak ada penalti. Terus habis itu mau minjem lagi gitu misalkan, ya boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Kalau mungkin udah bisa bayar langsung, penaltinya free ya? Iya, nggak ada penalti. Jadi itu haknya nasabah, haknya debitur seperti itu. Gitu. Sama saya tertarik tadi soal pandemi gitu ya. Kira-kira di masa pandemi ini ultra mikro di Pegadaian di khususnya Denpasar gimana nih Pak? Malah meningkat sebenarnya. Ya, ini mungkin kita bisa jelaskan sedikit bahwa UMI kita ada dua skema, yaitu Gade UMI dan Kreasi UMI. Gade UMI itu ya gade seperti biasa, KCA namanya kredit cepat aman. Tapi di mana nasabah, bila mana nasabah mempunyai usaha, itu nanti masuk ke KCA UMI istilahnya. Jadi dia bunganya lebih murah lagi, kurang lebih 1,05%. KCA itu apa Pak? Kredit cepat aman. Cepat aman. Iya, jadi kredit cepat aman. Nggak sampai 15 menit kita sudah bisa lakukan pencairan. Di samping itu kita juga diawasi tentu dari OJK-nya sendiri. Gitu. Nah untuk yang Kreasi UMI ini dengan menggunakan skema kreasi kredit angsuran sistem fidusia, di mana menggunakan agunan BPKB seperti itu. Ya tentunya maksimal memang 10 juta untuk saat ini. Oke, berarti memang ada agunannya juga ya? Iya, ada. Karena emang kita kan sistemnya berbasis gade ya, Mbak ya, perusahaannya. Tadi menarik Mbaknya bilang kan, gimana dong kalau di masa pandemi ini meningkat nggak kan gitu tadi? Iya. Justru meningkat. Jadi mungkin penasaran nih bestinya nih. Iya, kok bisa? Kondisi pandemi kok meningkat nih pelaku usahanya? Karena gini. Tuhan tuh nggak mungkin ngasih cobaan lebih dari kemampuannya kita. Itu kan. Setuju banget. Ketika pegawai hotel otomatis di PHK-kan, dia muter otak nih. Akhirnya jualannya nasi jinggo nih kalau di Bali. Nah itu bertumbuh kelihatannya. Cuman memang dari pertumbuhannya itu agak lambat sekarang ini. Ya syukur nih mudah-mudahan di tahun ini mulai titik bangkitnya kita lah seperti itu. Tapi yang jelas itu ketika nanti kita dikasih cobaan sama Tuhan tuh kita pasti muter otak nih. Ya udah saya berhenti dari hotel atau dari travel gitu misalkan, saya buka usaha apa ini? Karena kalau kita diem nggak gerak kita. Siapa yang ngasih makan kan gitu jadinya. Dan ini menarik sih, apakah UMI ini bisa digunakan untuk ya tadi usaha baru? Jadi kan ya memang karena dirumahkan harus butuh usaha, apakah itu juga bisa? Bisa, itu minimal 6 bulan sudah bisa. Oh, minimal 6 bulan. Sudah berjalan 6 bulan usahanya. Bisa ya. Bisa kita biayai. Mengembangkan nama modal lagi. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit, di tahun pandemi kemarin, tahun 2020, 2021, memang dari segi mikro kita ya agak sedikit turun ya, lebih selektif lagi seperti itu, karena memang banyak para pengusaha itu sangat terdampak sekali perekonomiannya. Nah dari situ kita dikasih solusi dari PT Pegadaian itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu KCA UMI ya. Jadi aset-asetnya mereka seperti perhiasan emasnya yang dulunya disimpan di rumah kan gitu ya. Asetnya, sertifikatnya atau BPKB-nya, nah itu jadi keluar untuk sementara bertahan, kemudian untuk mencari modal untuk mengganti usahanya dengan usaha yang baru atau untuk memulihkan kembali. Kita juga ada pendampingan, kita bisa menyampaikan seperti apa model pemasaran yang pada saat pandemi di era ini digital, itu ada model di era digital ya gitu. Jadi menarik sih, bukan cuman ya memang Pegadaian untuk menggadai barang untuk bertahan, tapi bisa juga untuk produktif dan konsumtif, bertahannya lebih jangka panjang ya. Dan yang paling penting kalau menurut saya itu dapat pendampingannya itu sih yang ilmu tuh tambahan ilmu ya, mahal banget sih untuk didapatkan, apalagi kalau orang baru awal-awal usaha, kalau 6 bulan kan pasti belum banyak ngerti lah gitu ya. Pemasaran, tentang keuangan, tentang penataan produk mungkin, karena memang kalau kita nggak paham tentang nata produk, kita kan harusnya ngelihat customer gitu misalkan, biar dia mau beli barangnya kita gimana sih gitu. Nah kita juga ada pelatihan seperti itu,
Cara nata barang pun diajarin gitu loh. Apalagi nata keuangan seperti itu. Iya. Kalau keuangan kayak udah jagonya sih. Wah, menarik banget. Oke nih Besti, mungkin bahasan kita sampai situ dulu. Mungkin kata-kata terakhir lagi. Tadi sebenarnya udah terakhir, cuma menarik soalnya. Silakan Mbak. Apa Pak Made mungkin? Apa ya? Mungkin tidak banyak, hampir sama sih seperti yang tadi. Di kondisi pandemi kayak gini, siapa sih yang nggak kena? Seperti itu ya Besti ya. Cuman sekarang di tengah keterpurukan seperti ini pemerintah hadir di tengah-tengah Besti semua gitu ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir dengan kondisi seperti ini. Intinya kita tuh berjuang bersama seperti itu. Dengan adanya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat, otomatis kita memberikan fasilitas yang memang terjangkau dari Besti sekalian seperti itu. Oke. Siap. Oke, thank you Besti udah ngikutin sampai detik ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Oke, bye bye.